Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, proses pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB penerimaan peserta didik baru PPDB Kota Palembang 2025 yang tengah berlangsung kini sudah masuk tahap pengumuman pada 18 Juni 2025 yang lalu. Dan tentunya setelah mengecek hasil seleksi peserta SPMB Palembang 2025 dapat mengajukan hak sanggah ya pada kedua hari yaitu pada tanggal 18 hingga 20 Juni jika menemukan kesalahan. Nantinya para peserta yang lulus seleksi dapat melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju pada tanggal 23 hingga 25 Juni mendatang. Berarti hari ini merupakan para peserta yang lulus seleksi dapat melakukan daftar ulang sekolah yang dituju pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025. Dan pagi ini di Dialog Palembang pagi ini pendengar kita akan membahas mengenai syarat khusus jalur zonasi kini jadi jalur domisili 2025 dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Bersama kami sudah terhubung melalui via telepon praktisi pendidikan Sumatera Selatan ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Suherman pagi hari ini Pak Suherman? Alhamdulillah dan cerah, sehat. Semoga kita semua masyarakat Sumatera Selatan sehat walafiat. Amin. Nah ini Pak Suherman kita akan bahas mengenai syarat khusus jalur zonasi kini jadi jalur domisili 2025 di sistem penerimaan murid baru. Kalau pendapat Pak Suherman sendiri selaku praktisi pendidikan Sumatera Selatan, bagaimana nih proses seleksi SPMB dan tentunya kriteria yang digunakan di tahun 2025 ini seperti apa nih Pak Suherman? Iya. Alhamdulillah saya sudah yang kedua kali ya sebagai narasumber di Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan. Yang pertama dulu dengan Komisi 4 DPRD Kota Palembang di bidang pendidikan. Hari ini saya diminta sebagai narasumber sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Kalau kita lihat juknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Mufti bahwa adanya perubahan sistem penerimaan peserta didik baru pada tahun 2025. Kalau dilihat perubahan itu adalah sistem zonasi menjadi domisili. Nah, tetapi kalau kita lihat untuk domisili ini artinya adalah masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan di suatu sekolah. Baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu berdasarkan domisili. Nah tentunya kalau kita lihat, saya sudah sebagai beberapa kali berbicara di Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan. Sebaiknya apa yang dilakukan saat ini tentunya ada perubahan sistem. Sistemnya itu adalah kalau kita lihat, saya minta kemarin itu setiap PPDB ini melampirkan surat keterangan kartu keluarga kakak. Karena apa? Harapan saya orang-orang yang tidak di dalam domisili di situ tidak akan bisa masuk. Artinya itu kan menekan, walaupun nanti ada perubahan di Dinas Capil, tentunya kita berharap dengan melakukan seperti itu tertekannya ya. Dari anggapan adanya kasus jual beli bangku atau kita lihat adanya kasus nota-nota yang masuk di dalam suatu sekolah. Nah ini yang salah satu kita lakukan. Kemudian saya juga setiap tahun sebagai narasumber di Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan, saya minta permasalahan ini seperti lagu tembang kenangan. Artinya per tahun pasti ada masalah. Ini banyak sekali ketika saya berdialog di TPRI Sumatera Selatan dengan Ombudsman, kata Ombudsman itu banyak sekali yang ditemukan. Saya sudah bilang permasalahan itu dari tahun ke tahun itu pasti lagu-lagunya seperti itulah.
Kalau memang kita mau transparan, kita duduk bersama. Saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, ayo kita berbicara dengan DPR Komisi 4, kota dan provinsi. Kemudian kepala dinas, kemudian kepala sekolah yang mewakili. Kita berdialog langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam PPDB tahun 2025. Nah ini kan sudah terjadi heboh lagi kasus jual beli bangku. Ini saya lihat di online ya, berita-berita itu memang kayak marah. Tetapi permasalahan itu bukan terjadi di Sumatera Selatan. Jakarta, Bali, Bandung juga saya lihat di televisi swasta itu kan saya lihat itu. Semuanya kasus semua sama, kasusnya sama. Nah, untuk langkah-langkah ke depan, saya berharap Sumatera Selatan sebagai project leader, artinya leadership Sumatera Selatan Palembang. Nah, bagaimana kita sebagai kota Palembang sebagai sampul untuk di Sumatera Selatan? Bila perlu kita menjadi sampul untuk di Indonesia. Caranya apa? Misalnya kita transparansi dalam seleksi PPDB tahun 2026, mungkin 2025 udah lewat. Ini kayaknya saya sudah bilang transparansi artinya begini. SMP, SMA, SMK. Kita teskan di dalam suatu aula. Kita pakai CCTV, kita pakai pengumuman saat itulah. Jangan sampai nanti pengumumannya sudah tes. Kan sekarang ini pengumuman udah tes. Minggu bahkan hampir berbulan baru diumumkan. Nah, saya berharap misalnya begini, kata swasta negeri, dia membutuhkan misalnya 10 kelas, 36 kali 10 360. Artinya kalau dia memang 10 kelas kita ambil sampel begitu. Artinya anak-anak yang diterima itu harus ranking 1 sampai 360. Nah, pas sudah tes langsung kita umumkan. Saya kira itu tertekan. Permasalahan kasus jual beli bangku ini tidak akan terjadi. Nah, artinya diumumkan setelah tes berapa menit setelah tes, misalnya Ahmad Yani lulus dengan peringkat ke-1, jumlah skor nilai sekian. Ada protesan dari masyarakat. Nah, yang jadi permasalahan kita tes, setelah tes nanti kita ngumumnya itu lama. Proses 2 minggu mungkin, bisa 3 minggu baru kita umum. Disitulah kotak-atik. Yang namanya komputer itu kan tenaga manusia. Tenaga manusia itu kan bisa dirombak, bisa diedit. Nah, tenaga Tuhan yang nggak bisa kita rombak. Ya, salah satunya itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ayolah, saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan siap berdialog. Ayo, RRI, kumpulkan kepala dinas, kumpulkan nanti kita dalam satu aula. Tokoh-tokoh pendidikan Sumatera Selatan, LSM harus kita libatkan, wartawan harus kita libatkan. Contohnya pada saat penerimaan PPDB sebelum itu, saya lihat di Diknas itu banyak sekali LSM, banyak sekali wartawan. Saya diam, saya tanya pada mereka, kok ramai banget ya? Iyalah, kami mencari rezeki tahunan Pak Herman. Nah itu kan saya senyum loh. Ternyata saya cek di Diknas itu, di Dinas Provinsi, tabik SMA-nya nggak ada di situ. Tapi kasihnya juga nggak ada juga di situ. Karena mereka khawatir, kan terancam mereka didatangi oleh para mereka yang ingin berkepentingan untuk memasukkan anaknya atau ponakannya atau keluarganya. Nah itu salah satu. Jadi kita jangan menyalahkan, tapi sistem kita yang salah. Makanya saya minta ada perubahan sistem untuk tahun 2026. Saya bisa berbicara, oke. Saya menjadi pembicara nanti di DPR. Kita libatkan DPR, Komisi 4, kota dan provinsi. Ayo kita dialog. Kalau tidak ada solusi, tidak ada dialog secara kebersamaan, saya yakin
apa yang akan terjadi PPDB 2006 sama dengan 2025, sama dengan 2024, dan seterusnya. Jadi Baik. itu harapan kita sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Ayo kita berdialog. Pak Suherman. Dengan syarat DPR jangan mengasih nota. Oke? Baik. Pak LSN tidak menekan. Kemudian wartawan juga tidak mengasihkan nota. Masyarakat juga tidak memaksakan anak untuk masukkan di suatu sekolah itu. Nah ini akibatnya kan sistemnya. Masyarakat pengen anaknya sekolah itu, berapapun biaya yang diinginkan di sekolah, ya sama iya. Kasusnya itu kalau yang ngasih uang sama yang menerima uang kan sama itu. Baik. Pidana. Baik, Pak Suherman. Mau nggak seperti itu? Halo, Pak Suherman. Kalau berbicara mengenai sistem yang mungkin yang disampaikan Pak Suherman harus berubah gitu. Nah, sistem apa yang mungkin yang harus diberlakukan di Indonesia yang tadinya kita dari PPBD berubah menjadi sekarang SPMB, terkhususnya mungkin di Sumatera Selatan ya, agar yang tadinya ada nota titipan atau juga jual beli bangku sekolah ini benar-benar bisa dikatakan bersih. Sistem seperti apa, Pak? Mungkin yang bisa Pak. Sistem tes peringkat. Sudah tes, langsung umumkan. Saya kira tidak banyak komentar. Maukah wali kota? Maukah gubernur Sumatera Selatan? Maukah kepala dinas kota, kabupaten kota? Maukah kepala dinas provinsi? Maukah LSM? Maukah wartawan? Maukah DPR? Kita sama-sama. Duduk Kalau kita oke dengan satu tekad yang bulat, saya yakin PPD untuk tahun 2026 insya Allah mungkin 100% enggak, pasti mendekati. Paling enggak kita 80% ke atas, berarti yang murni. Nah itu salah satu. Tapi jangan salah, kalau ada anaknya guru harus kita wajibkan terima di situ. Masa ibu bapaknya di sekolah itu anak enggak diterima? Dengan syarat lampir kakak. Karena itu sudah ada peraturan wali kota. Zamannya Pak Edi Santana itu keluar peraturan wali kota tahun 2011 itu saya lihat. Nah di situ kan menyatakan ada jalurnya, jalur prestasi non akademik, prestasi akademik. Nah itu kan sudah dibagi. Kemudian ya kalau keluarga guru ya wajar lah, mamanya di sana, ibunya di sana, anaknya harus sekolah di situ. Nah artinya itu kan sudah ada jenis, sehingga kriteria yang dilakukan oleh kepala dinas juknisnya itu untuk keseragaman setiap sekolah. Saya kira itu. Baik, Pak Suherman, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Ada Pak Tommy di Lahat. Halo. Halo Pak Tommy. Halo Pak Tommy, silakan. Di sini ada praktisi pendidikan Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI, silakan. Ya, selamat pagi buat Pak Herman ya. Selamat pagi Pak Tommy. Ya, saya sependapat dengan Pak Herman. Kita harus mengubah sistem. Karena begini Pak, pada dasarnya itu para orang tua itu menyadari atau nggak sadar apakah ada apa enggak kemampuan si anak. Yang penting masuk sekolahnya yang bagus. Tapi mereka itu nggak menyadari apa memang benar anaknya punya kemampuan itu. Itu aja Pak Herman. Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Tommy di Lahat. Boleh Pak Suherman ditanggapi? Iya makanya apa yang dikasih masukan oleh Pak Tommy tadi memang harusnya begitu. Makanya saya minta adanya suara-suara masyarakat. Apa masukan-masukan masyarakat harus kita tanggapi. Karena kan sekolah itu adalah milik rakyat, milik masyarakat. Kalau kita lihat di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Saya ulangi kembali, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran tanpa pandang bulu. Mau anak pejabat kek, mau anak orang miskin kek, mau anak yang terlantar,
Kan anak terlantar juga dipelihara negara pasal 34. Anak-anak yang terlantar dipelihara negara. Kewajiban negara untuk menyekolahkan anak. Kita lihat baru sudah ada peran andilnya di situ dengan menunjukkan dana bos untuk SD, SMP, SMA. Kemudian untuk SMA, SMK itu PSD, pendidikan sekolah gratis. Nah artinya ada, tetapi apapun anggaran yang diberikan pemerintah itu belum maksimal untuk melakukan sekolah gratis. Karena apa? Itu adalah sebagai subsidi. Nah, sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah karena pemerintah belum bisa secara maksimal untuk menggratiskan semuanya. Karena disertasi saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta itu kan evaluasi program sekolah gratis. Itu adalah pergubnya Pak Alex ya, atau nomor 20 tahun 2009. Nah, artinya di sana kita belum melakukan secara gratis murni, artinya semuanya gratis juga. Nah, kebenaran saya mengambil jurnal internasional dari 7 negara yang sekolah gratis. Nah, saya lihat dari Finlandia. Finlandia itu adalah negara pertama kali dunia melakukan sekolah gratis tahun 1972. Dia memang gratis total, artinya anak-anak itu ke sekolah itu hanya bawa badan doang. Mereka baju dibelikan, kemudian sarana alat-alat tulis, alat-alat untuk kegiatan belajar mengajar, semua difasilitasi negara. Termasuk kalau sudah SMA, SMP itu laptop diberikan negara, mes diberikan negara, konsumsinya ditanggung negara, transportasi negara. Kita belum mampu karena pertama penduduk Indonesia padat, kita nomor 4 bahkan sudah masuk yang ketiga di dunia terpadat. Baik. Nah, artinya ini anggaran diberikan pemerintah itu saya kira mungkin harus maksimal. Nah, artinya bagaimana kita melihat langkah-langkah negara Finlandia. Baik. Nah, saya mengambil juga disertasi saya itu bagaimana gratis di Amerika. Nah, ini yang harus kita contoh. Di Amerika Serikat itu gratis masyarakatnya di bawah 125. Halo, Pak Suherman. Di bawah $125 pendapatan masyarakat dia harus gratis. Nah itu. Ya, baik. Tapi kalau mereka dananya di atas $125 dia tidak gratis. Baik, Pak Suherman. Halo, Pak Suherman. Putus beli. Halo, Pak Suherman. Halo. Halo, Pak Suherman. Baik, nampaknya terputus ya. Kita akan mencoba kembali bersama praktisi pendidikan Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Di ujung telepon juga sudah terhubung bersama penelpon kami, ada Pak Kiwai di Batu Raja. Selamat pagi Pak Kiwai. Selamat pagi Mbak Dela. Sama Dela Pak Kiwai. Baik, ya ini kita bersama narasumber ini masih terputus, kita masih mencoba. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kiwai dengan tema kita pagi hari ini? Ada sedikit Pak ya. Kalau menurut saya, supaya nggak ada gonjang-ganjing masalah penerimaan ini, kalau bisa sekolah-sekolah jangan difokuskan harus ke sana. Karena pendidikan itu sama, tergantung pada anaknya itu, mau pintar mau enggak. Maksud saya negeri, swasta, bila perlu paket C, paket B, paket itu diperkenalkan juga. Jadi diskusi diperkenalkan dan sama bahwa pendidikan sesuai dengan UUD 45 pasal 31 itu. Pendidikan di mana saja, gurunya sama, materinya sama. Jadi nggak dikhususkan sekolah ini jangan supaya orang nggak berebut. Dan juga bantuan-bantuan itu dari supaya pada cukup, anggaran sudah ada semua. Pendidikan, sumbangan pembangunan dari pemerintah udah ada, alat-alat kantor sekolah itu udah ada, kita ada semua soal mata anggaran aja. Berarti di dirjen anggaran itu ada semua. Berarti yang ingin dinas ya, itu Bu. Pak Kiwai mungkin bisa diartikan tidak ada yang namanya sekolah favorit atau unggulan yang lainnya seperti itu ya. Saya begini Mbak ya, negeri swasta apa paket itu diperkenalkan bahwa itu adalah sekolah Indonesia di mana saja, sama saja gurunya tamat pendidikan semua ya, muridnya
Yang kuncinya murid itu kemauan dia dan dia intinya bisa membaca, bisa menulis, atau orang Palembang pacak mereka dan begitu uang lagi. Mbak, atau orang kita Palembang kan orang kita Palembang pacak galau, Mbak. Nah, itu satu. Jadi tidak perlu, yang perlu digarisbawahi, kalau bisa turun bersama, apa BPKP, KPK itu, yang pungutan-pungutan tidak ada tunjuk ujung-ujungnya itu, di mana? Apa ada aturan, perda, pergub, Perpres, PP, apa PNBP, apa perda. Kalau PNBP ada store, kita cap negara, di store enggak. Nah, itu yang gitu. Kalau itu pungli, ditangkap aja semua itu. Itu aja, Pak. Siap, terima kasih Pak Kiwai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terhubung kembali bersama praktisi pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Suherman. Pak Suherman? Iya. Baik, tadi ada penelpon kita dari Pak Kiwai di Batu Raja ini menyampaikan bahwa sekolah-sekolah ini bisa dikatakan baik negeri dan swasta ini disamaratakan. Diartikan ini tidak ada yang namanya sekolah favorit, unggulan dan lain-lainnya. Baik pendidikannya sama, guru-gurunya juga sama. Ini seperti apa Pak Suherman? Iya, kalau kita tinjau dari sejarah bahwa sekolah-sekolah yang ada unggulan, ya, itu adalah warisan Belanda. Kalau kamu lihat kan ada sekolah untuk penduduk pribumi, ada yang non pribumi, ada untuk Eropa. Nah begitulah, itu warisan Belanda sebenarnya. Ada sekolah unggulan. Saya pendapat dari Bapak yang dari Batu Raja itu bahwa tidak ada lagi sekolah unggulan. Boleh, ya. Nah tetapi harus juga kita lihat dari Undang-Undang Sidiknas. Itu kan ada menyatakan daerah-daerah boleh memberikan untuk memberikan sekolah percontohan. Nah itu kan aturan undang-undangnya. Nah jadi kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Sidiknas juga itu artinya harus ada revisi saya kira dalam aturan itu sehingga nanti sekolah itu apa yang dibilangkan Bapak tadi menyatakan bahwa tidak ada sekolah unggulan karena kualitas gurunya sama. Saya kira itu memang bagus karena kan kalau kita lihat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tadi saya nyatakan sebuah negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Jadi tidak ada sekolah unggulan. Nah makanya Bapak Presiden Pak Prabowo itu sudah sekarang ini jalan-jalan mendirikan sekolah SR. SR itu artinya sekolah rakyat diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah artinya Presiden sudah menginstruksikan pendirian sekolah-sekolah rakyat itu. Tetapi perlu diketahui pemirsa ini, sekolah rakyat itu bukan didirikan oleh Menteri Pendidikan Menengah Dasar atau Menteri Agama, tetapi dia di bawah naungan Menteri Sosial. Karena akan melihat status sosial kepada masyarakat kita yang tidak mampu bahwa sekolah itu digratiskan. Namun saya belum melihat jenis gratisnya bagaimana. Karena kan sekolah ini baru. Jadi kita lihat dalam perjalanan nanti pasti kita ada evaluasi saya kira itu. Baik, Pak Suherman, kita kembali penelpon kita yang ingin bergabung dari Pak Virgon di Banyuasin. Selamat pagi Pak Virgon. Selamat pagi Mbak Dela, selamat pagi narasumber. Di sini ada praktisi pendidikan Sumatera Selatan Bapak Dr. Suherman SPD MSI, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Ini luar biasa sekali terkait dengan pendidikan Pak ya. Apalagi kemarin kan anak-anak kita baru bagi rapot, dia sekarang sedang menikmati liburan ya. Tapi terkait dengan judul topik utama yang awalnya jalur zonasi kemudian menjadi jalur domisili, nah itu mungkin butuh penyesuaian ya. Karena memang yang menjadi permasalahan kita di Indonesia ini beda kepemimpinan juga beda kebijakan. Nah, yang susah itu pasti yang menjalankan di bawahnya, pasti akan bergonta-ganti gitu ya. Nah penyesuaian terkait dengan kebijakan-kebijakan ini yang kadang-kadang juga yang seharusnya pola pendidikan kita bertumbuh, ini malah harus mengulang lagi dari awal kembali. Ini bagaimana kira-kira Pak Suherman terkait dengan semua kebijakan ini? Kemudian tadi sempat disinggung terkait dengan sekolah rakyat ya. Ini juga agak unik ya, karena memang penyelenggaranya bukan dari Kemdikbud tapi fokusnya ke Kementerian Sosial ya, yang jelas-jelas mungkin tidak punya pengalaman terkait dengan cara mendidik ya. Ruang lingkup memang bukan pekerjaan utama dari Kementerian Sosial. Ini juga menjadi
menjadi hal yang unik juga untuk kita semua, karena memang nanti akan terbagi menjadi dua, meskipun juga fokusnya ke pendidikan, apalagi kurikulumnya juga kan dikabarkan ada hal yang berbeda dan sebagainya. Nah, sedangkan yang punya kurikulum adalah Kemendikbudristek ya. Ini bagaimana Pak Firman untuk bisa menyelaraskannya ya? Karena memang nanti takutnya juga akan menjadi polemik juga, karena hadirnya sekolah rakyatnya juga polemik ya. Karena memang secara tidak langsung lebih baik kalau kita sebagai masyarakat sih harapannya lebih memaksimalkan sekolah yang ada saja daripada harus bikin sekolah baru gitu ya. Bukan hanya sekedar ingin bikin program baru untuk para menteri-menteri yang baru. Mungkin itu aja Mbak Dia, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Virgon. Boleh Pak Suherman ditanggapi? Ya, terima kasih Pak Virgon ya dari Rahat ya. Kita belum bisa melihat apa permasalahan dari sekolah rakyat nanti. Karena kan ini baru program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Nah tentunya saya berharap kepada Pak Menteri Sosial nanti harus ada adopsi dari kedua kementerian. Artinya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama. Diadopsi, nanti kita diimplementasikan bagaimana juknis dalam sekolah rakyat tadi. Tapi harapan saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya. Langkah-langkah itu saya kira Pak Prabowo karena dia tahu bahwa sejarah sekolah rakyat itu bagaimana sekolah rakyat untuk orang-orang pribumi ya pada zaman Belanda yang tidak mampu itu. Nah artinya di situ kita lihat dulu nanti perjalanannya. Namun dalam perjalanan nanti baru kita adakan evaluasi, kita melakukan rekomendasi. Makanya saya berharap sekolah rakyat itu jangan kita mengambil dari nol, artinya kelas SD, kelas 1, SMP, kelas 1, SMA, kelas 1, tidak. Saya berharap sekolah rakyat itu yang akan diterapkan pada bulan Juli tahun 2025 itu diambil kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk anak-anak SD yang putus sekolah. Yang kedua, untuk SMP, SMA, SMK, saya juga minta berharap sekolah rakyat itu diambil nanti dari anak-anak kelas 1, 2, 3 yang putus sekolah. Itu tetap kita lakukan. Karena anak-anak itu mempunyai hak. Saya sudah bilang di dalam pasal 31 itu. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya semua lapisan masyarakat ini kita berharap pada saat saya berbicara di 4 televisi di Sumatera Selatan pada Hardiknas 2025. Saya berharap bukan lagi pendidikan 12 tahun, tapi saya minta pendidikan 15 tahun. Kemudian dari 15 tahun saya minta pendidikan Indonesia, masyarakatnya wajib pendidikan 18 tahun. Artinya minimal masyarakat Indonesia itu ada kewajiban dia sekolah sampai D3. Nah itu harapan saya. Kalau S1 dan D3. Nah itu harapan saya. Artinya ada kemajuan pendidikan Indonesia. Bagaimana tingkat baca tulis masyarakat Indonesia itu harus kita lakukan. Saya sependapat apa yang didorongkan oleh Pak Prabowo ya, bahwa pendidikan anak-anak untuk matematika itu dilakukan pada saat awal sekolah. Iya, saya sependapat. Karena pendidikan dasar itu tentunya adalah fondasi pendidikan di dalam dunia pendidikan Indonesia itu adalah SD. Jadi saya berharap kepada teman-teman guru SD seluruh di Sumatera Selatan agar anak-anak SD itu jangan ditekankan kepada pengetahuan-pengetahuan yang terlalu tinggi. Tapi saya harapkan anak SD itu wajib baca tulis. Baik. Artinya anak-anak bisa membaca, anak-anak bisa menulis, anak-anak bisa dasar matematikanya itu harus bisa. Jadi 3 itu harus kita lakukan bagi guru-guru sekolah dasar. Baik, Pak Suherman, kita terima telepon kembali. Tadi kalau dari Pak Virgon di Banyuasin, ini penelpon kita cukup jauh. Dari Bandung Timur ada Pak Ahmad Irwan. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi Mbak Dela yang cantik dan soleha. Masya Allah. Ini bersama praktisi pendidikan Sumatera Selatan Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak narasumber di sini. Waalaikumsalam Pak. Ini tentang masalah pendidikan ya.
Sekarang saya ingat Pak, ketika kakek saya waktu saya ngobrol tentang masalah sekolah sekolah rakyat itu zaman penjajah itu kan. Begitu peliknya katanya kan, beda dengan sebelum kakek saya bercerita. Sekarang kembali lagi ada sekolah rakyat, beda dengan mungkin zaman Belanda kan, segi keamanan dan sebagainya kan. Tapi sekarang kan mungkin sekolah rakyat itu dalam segi keamanan pasti itu tidak akan mengalami apa sih, aman dan nyaman dan damai kan, seperti itu. Begini Pak, masalah pendidikan memang inti satu banyak mengalami problem itu kan. Seperti sekarang kan saya punya anak yang di SMK gitu kan di sini. Beda kan, sebetulnya begini, saya sebagai orang tua tidak mengharapkan sekolah gratis. Jadi sekolah itu gratis disesuaikan dengan kemampuan. Itu kan seperti itu. Jadi makanya di sini Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat akan menertibkan itu kan masalah pendidikan. Saya sangat mendukung sekali. Seperti halnya tidak ada istilah manasik, ngapain sih anak-anak kecil kan belum waktunya. Atau misalnya wisuda, apa artinya wisuda itu hanya akal-akalan, hanya menekan biaya. Itu mau dihilangkan. Setuju juga. Kemudian ini Pak, satu lagi saya bertanya tentang masa sekarang. Mudah-mudahan lah di zonasi sekarang tidak mengalami permasalahan oknum itu kan, tapi di Jawa Barat, tapi di Sumatera mudah-mudahan tidak ada. Masih tidak ada lagi yang meneposi data, jual beli bangku, nanti jangan sampai ada. Itu yang pertama. Kemudian sini Pak, kan segala sesuatu sekolah harus jelas. Makanya anak saya kan negeri Pak, di negeri anak saya kan di SMK, kok kenapa dikenakan biaya sampai pengguna 4 juta? Baik. Nah, saya bertanya kepada pihak kepada pihak dinas tidak jawaban, tidak ada keputusan, boleh, tapi harus jelas. Belum itu lain sebagainya. Ini masih ada Pak dijawab akal-akalan pihak sekolah. Nah, bagaimana Pak selaku pakarnya di bidang pendidikan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Suherman, boleh ditanggapi? Terima kasih ya dari Pak Irwan Bandung ya. Iya. Memang apa yang dilakukan oleh Pak Irwan itu memang inilah kaca pendidikan kita saat ini. Kita tidak terfokus pada Sumatera Selatan. Namun proyek sekarang ini kita lihat banyak Gubernur Deddy Mulyadi Jawa Barat ya. Artinya bagaimana langkah-langkah beliau, kita harus, kalau saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, memberikan apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy ya di Jawa Barat. Tentunya langkah-langkah itu harus segera dieksekusi. Bagaimana penerapan implementasi pendidikan itu. Tentunya nanti dalam perjalanan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu harus kita apresiasi. Nanti kita adakan evaluasi. Tentunya kebijakan-kebijakan yang diimplementasi itu ada titik kelemahan tetapi ada keunggulan. Nah, bagaimana nanti langkah-langkah itu harus kita lakukan. Langkah-langkah itu harus kita bagaimana implementasi pendidikan masa depan kita harus kita lakukan. Artinya perubahan-perubahan seperti misalnya tidak ada wisuda anak SD, SMP, SMA. Ya, memang yang diadakan wisuda itu yang banyak yang saya kadang-kadang saya ketawa sendiri melihat anak SD, anak PAUD, TK di wisuda. Loh, wisuda itu hanya ada pada perguruan tinggi. Baik S1, di 1, di 2, di 3. Baru diadakan wisuda. Nah, itu salah satu. Jadi kalau kita lihat, memang wisuda itu ada pada perguruan tinggi. Nah, kan sekarang ini banyak wisuda anak-anak TK, PAUD, SD. Tentunya memberatkan daripada orang tua, masyarakat ya tentunya. Nah, saya berharap apa yang dilakukan oleh Jawa Barat ini kan berdampak besar kepada seluruh negara yang ada di Sumatera Selatan. Baik, Pak Suherman mungkin boleh lanjuti Pak? Ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Jawa Barat, kita Sumatera Selatan juga harus memberikan apresiasi bagaimana kita mengimplementasi penerapan juga pendidikan. Langkah-langkah Pak Gubernur tentunya didukung oleh Wali Kota dan Bupati harus melakukan langkah-langkah bagaimana pendidikan Sumatera Selatan arahnya ke depan. Nah, artinya begitu. Makanya saya bilang tadi, kita harus adakan rapat koordinasi pertemuan
termasuk nanti saya membahas sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, kita libatkan semua DPR, kemudian kepala dinas, kemudian LSM, wartawan, semua stakeholder harus kita libatkan. Nah, bagaimana duduk bersama solusi apa yang harus kita lakukan untuk langkah pendidikan Sumatera Selatan ke depannya. Saya kira itu. Baik. Dari Pak Suherman sendiri mungkin ada catatan-catatan penting dari perubahan jalur penerimaan yang sebelumnya PPBD itu memiliki jalur zonasi, terus juga afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali dan prestasi, dan sekarang ini SPMB memiliki jalur domisili atau menggantikan zonasi sebelumnya, afirmasi, prestasi dan mutasi. Ada catatan-catatan sendiri Pak untuk perubahan jalur tersebut? Iya. Langkah pertama, saya sudah bilang waktu sebagai narasumber di beberapa televisi, 4 televisi Sumatera Selatan. Kemudian saya sebagai narasumber beberapa radio swasta di Sumatera Selatan, termasuk di RRI. Yeah. Pertama, kalau jalur domisili itu kita lakukan, tentu kita harus mengimplementasi, menerapkan bahwa sistem yang perubahan itu kita harus melakukan juga perubahan. Artinya dalam penerimaan siswa baru itu kita harus di samping daripada kita KTP orang tua, kakak anak-anak, saya minta seluruh PPDB untuk 2026, kalau 2025 kan sudah berlangsung, sudah pengumuman, anak sudah mau sekolah. Saya minta di keterangan dari RT, karena kan yang mengetahui bahwa masyarakat itu berdomisili di wilayah tersebut adalah RT. Nah, tapi saya minta Dinas Capil jangan merubah kakak. Nah, jadi apabila Dinas Capil itu merubahkan kakak penduduk, maka jalur yang kita eksekusi adalah ombudsman. Ombudsman harus menangkap pidana dan membatalkan kepada siswa yang lulus. Itu saya minta. Jadi dibatalkan. Mampukah, maukah Sumatera Selatan sebagai proyek Deep Learning 2026 yang diterapkan oleh Pak Menteri Kurikulum yang terbaru. Saya berharap sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, Palembang menjadi contoh pilot project ya Sumatera Selatan. Artinya apa kelemahan kita PPDB tahun 2025 ini tidak akan terulang kembali seperti lagu Tembang Kenangan. Berulang-ulang setiap tahun permasalahan itu akan terjadi terus. Nah, kita berharap untuk langkah-langkah ke depan bagaimana kita berdialog. Saya minta RRI sebagai proyeknya melakukan langkah-langkah apa dalam PPDB pada tahun 2026 sehingga kasus per kasus dari tahun ke tahun tidak akan terulang kembali. Yang aneh kalau saya lihat anak-anak orang-orang yang kaya, yang mampu pejabat sekolah di negeri itu sekolahnya mayoritas gratis. Kok anak-anak yang ekonomi menengah ke bawah di swasta? Seharusnya terbalik ya. Harusnya anak-anak orang-orang pejabat itu sekolahnya di swasta karena dananya itu adalah swadaya daripada masyarakat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sementara di negeri kan itu dana dari pemerintah gratis. Nah, ini yang harus mindset itu harus kita rubah. Bagaimana kita merubahkan sistem sehingga sistem itu tidak akan terulang dari tahun ke tahun. Saya berharap adanya perubahan-perubahan dalam PPDB tahun 2026. Baik, Pak Suherman, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita masih ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tambahan sedikit lagi untuk Bapak tadi ya. Iya, Pak Iwan. Yang narasumber sebanyak. Ada Pak Gubernur, ada DPR-nya, harus lengkap sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau Sumatera selalu ngetop, kayak Jawa Barat katanya ngetop program ini, kita bisa.
terapkan kata saya tadi, jangan ada yang putus sekolah itu, disamaratakan, digratiskan. Kalau swasta disubsidi, itu aja menurut saya. Yang kata Bapak di zaman Belanda itu mengapa terkenal, sekolah masih sedikit Pak. Kalau mau ke sekolah SMA ke Jakarta, kalau nenek saya ke Batavia, high school nama SMA. Kalau paling SR ada di Selatan ini Pak. Nah jadi kalau kita mau ngikuti zaman Belanda sama dengan jajahan kita. Kalau kita sudah merdeka, semua sekolah itu diperlakukan sama. Kalau swasta dibantu, disubsidi kayak kalau negeri sudah ada. Jadi sekarang fokuskanlah yang pungli-pungli di sekolah itu, Pak. Gitu. Jadi kalau kita menerapkan sistem yang kata saya tadi, Sumatera Selatan berjaya di Indonesia, mungkin nggak ada yang sama dengan program kita, Pak. Baik. Coba. Iya. Nah, mungkin lebih program dengan Jawa Barat itu. Jangan kalah kita. Kita hebat. Sumatera Selatan kaya, Pak. Baik, Pak Kiwai. Udah 8 juta. Kita hebat. Lebih dari Singapura kita kalau ini, Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiwai di Batu Raja. Boleh Pak Suherman ditanggapi kembali, Pak Suherman? Terima kasih ya. Itu saran yang cukup baik. Intinya untuk langkah-langkah ke depan bagaimana proses PPDB kita. Benar apa yang dibilangkan Bapak tadi. Bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita kebersamaan. Karena pendidikan itu adalah pendidikan milik kita bersama, untuk kita bersama. Nah tentunya permasalahan juga ada permasalahan kita bersama. Bagaimana kita mengeksekusi untuk tahun 2026. Nah harapan saya apapun yang terjadi pada tahun 2025 ini tidak akan terjadi dalam PPDB tahun 2026. Itu harapan saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Tentunya pola-pola yang harus kita lakukan penyesuaian dalam PPDB tahun 2026 nanti banyak sekali catatan-catatan yang terjadi pada PPDB tahun 2025. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan kami ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 07113699977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 08217927900. Siaran ini dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, di aplikasi kami di RRI Digital, dan di streaming kami di rri.co.id. Pak Suherman, kalau dari kebijakan seperti yang disampaikan tadi Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, apakah di Sumatera Selatan juga akan berhasil kalau nanti pendidikannya seperti kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Pak Suherman? Saya kira suatu kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu kita berikan apresiasi. Namun harus kita lakukan tentu kebijakan-kebijakan itu harus dilakukan melalui Pergub, peraturan gubernur, kemudian Perda, peraturan daerah. Kemudian harus kita melakukan perwali, peraturan wali kota, perbud, peraturan bupati. Nah itu sebagai payung hukum. Yeah. Artinya kalau sudah ada peraturan-peraturan pemerintahan daerah, itulah juknis dalam penerapan suatu sistem pendidikan kita. Artinya implementasinya ada juknis perda. Itu wajib, perda itu wajib. Karena kan perda itu semua peraturan yang dilakukan oleh gubernur harus mendapat persetujuan DPR Sumatera Selatan provinsi ya. Kemudian peraturan yang dibuat oleh wali kota dan bupati tentunya harus mendapat persetujuan dari DPR kabupaten kota. Nah itu salah satu. Itu sebagai payung hukumnya. Nah kalau kita menerapkan itu sudah ada payung hukum, artinya wajib dilaksanakan semua di Sumatera Selatan, baik di kabupaten, kota, maupun di provinsi. Baik, Pak Suherman, hari ini kan merupakan daftar ulang ya untuk SPMB dari tanggal 23 hingga 25 Juni 2025. Mungkin yang harus diperhatikan, apakah juga masyarakat, orang tua juga harus melihat ini daftar-daftar nama yang masuk, takutnya mereka tidak terverifikasi, ini mendadak masuk di sekolah-sekolah tertentu, apakah juga harus disoroti juga nih Pak Suherman? Iya, saya lihat kalau Sumatera Selatan kemarin saya dialog di TPRI bersama Ombudsman ya, yang diwakili oleh Pak Pramana, itu menyatakan mereka siap melihat apa kelemahan-kelemahan, apa masalah-masalah dalam PPDB daftar ulang saat ini yang akan
dilaksanakan tanggal 23 sampai 25. Berarti 23, 24, 25, 3 hari. Nah, yang jadi permasalahannya, kalau nanti dalam 3 hari itu ada siswa yang tidak mendaftar, itu kan berarti mengundurkan diri. Nah, permasalahan itu nanti terangkat lagi. Ia mengundurkan diri, digantikan. dan wali murid menyiapkan dana untuk masuk. Nah, itu terjadinya kasus jual beli bangku. Itu terjadinya. Kasus jual beli bangku itu juga bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat bagaimana itu tidak terjadi. Nah, kalau kita bersifat penerimaan PDB tadi, kita lakukan tes yang saya sarankan itu, kan itu tidak akan terjadi. Artinya misalnya ada yang mengundurkan diri, misal peringkat 301, 304. Nah, artinya peringkatnya kita naikkan lagi. Begitu. Jadi tidak akan ada terjadinya kasus. Saya kira itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita tidak menerapkan peringkat, kan mereka tahu. Hasil anak aku berarti ini. Jadi sekolah itu mempersiapkan cadangan. Jadi anak-anak yang cadangan tadi bisa naik peringkatnya kalau ada yang mengundurkan diri. Jadi kita tidak akan memberikan kesempatan untuk kasus jual beli bangku. Terus nah, kalau RRI nanti saya tantang ya, mengumpulkan DPR, Komisi 4 Kabupaten Kota, kemudian enggak usah, kita Palembang saja dulu proyeknya. Komisi 4 Palembang, Komisi 4 DPR Provinsi, Kepala Dinas kita undang. Nah, bagaimana solusi untuk PPDB tahun 2006 nanti? Kalau memang kita mau ada perubahan sistem. Kalau kita tidak melakukan perubahan sistem, ya inilah terjadi. Nanti setiap apa yang terjadi, permasalahan itu akan terulang kembali. Kasus 2004 terjadi 2005. Kasus 2025 akan terjadi pada tahun 2026. Nah, bagaimana kita mengimplementasi agar kasus-kasus itu bisa kita tekan secara bersama. Secara berdialog kita bersama. Pak Suharman, kalau seandainya kan hari ini dijadwalkan daftar ulang 23 hingga 25 Juni 2025. Nah, seandainya yang disampaikan Pak Suherman, yang cadangan-cadangan tadi tidak masuk, ini seperti apakah? Apakah mereka juga bisa bersekolah di sekolah negeri atau otomatis wah ini udah masuk swasta ini? Ya pasti anak-anak yang sudah tidak lulus di SMP, SMA negeri, SMK negeri pasti dia masuknya arahnya ke swasta, itu harapan. Jadi tidak ada lagi penekanan untuk masuk ke sekolah itu kalau memang berdasarkan tes. Tapi kan ini kita tidak berdasarkan tes, yang tidak dilihat oleh masyarakat. Iya. Nah, kalau masyarakat melihat hasil tes, mungkinnya penekanan kasus jual beli bangku itu tidak akan terjadi, manipulasi itu. Baik. Terakhir Pak Suherman, yang ingin disampaikan untuk SPMB di tahun ini agar dapat berjalan lancar dengan jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan tentunya sistem penerimaan murid baru ini dapat berjalan dengan lancar untuk tahun-tahun berikutnya juga. Silakan Pak Suherman. Yang pertama, saya minta kepada anak-anak dan masyarakat yang tidak lulus negeri jangan kecewa. Karena banyak sekolah-sekolah swasta yang kualitas dan mutunya tidak meragukan dan kualitas mutunya bisa kita bilang oke ya, yes oke. Nah, artinya kalau itu terjadi maka kasus ini tidak akan terulang. Masyarakat harus menerima anak saya tidak lulus, ya terima masuk ke swasta, karena swasta itu adalah sekolah mitranya pemerintah. Nah, artinya kita jangan menekankan bahwa anak saya mau masuk ke sekolah ini, berapapun uangnya saya siapkan. Itu kan menjadi permasalahan. Kasus itu terjadi karena adanya dari tekanan masyarakat untuk memasukkan anak. Nah, ini yang saya himbau di dalam siaran RRI. Yang kedua, kita lakukan tes transparansi berdasarkan peringkat suatu sekolah. Kalau sekolah itu mengambil
14 kali 36 kalau untuk SMA SMK. Kalau SMP kan 32. Artinya di situ kita sudah terikat berapa yang dibutuhkan oleh sekolah, tentunya harus kita lakukan itu. Nah, sehingga yang terjadi kasus per kasus. Nah, makanya saya bilang, kalau kita mau, ayo kita perbaiki PPDB tahun 2026. Bagaimana langkah-langkah ke depan, sehingga nanti kita berharap Sumatera Selatan, Palembang menjadi proyek percontohan untuk pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Baik, Pak Suherman, terima kasih waktunya bersama Pro 1 untuk pagi hari ini. Pak Suherman, salam sehat selalu. Ya, sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Semoga kita sehat selalu. Amin. Semoga hasil dari dialog hari ini menjadi acuan untuk pendidikan Sumatera Selatan ke depan. Amin. Menjadi pedoman juga bagi wali murid, tidak memaksakan anak untuk sekolah di negeri. Menjadi kajian kita bersama, termasuk tokoh-tokoh pendidikan Sumatera Selatan, kemudian LSM, DPR, kepala dinas dan kepala sekolah. Semoga menjadi dialog hari ini menjadi pencerahan pendidikan, langkah-langkah pendidikan Sumatera Selatan ke depan. Amin. Baik, amin. Selamat pagi Pak Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itulah tadi bersama narasumber kita, ada praktisi pendidikan Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Kami mohon maaf belum bisa menghadirkan narasumber kita satunya, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Patah Palembang, ada Bapak M. Randika Hamandia MSOS ya, dengan tema kita pagi hari ini, syarat khusus jalur zonasi kini jadi jalur domisili 2025 sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui via telepon kami di 0711369977 dan kami informasikan Anda dapat mendengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini bersama saya Dela Wawi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.